Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdaningsi dengan NIM 23024014068 dari kelas A3 yang akan menyelesaikan tugas video UTS dari mata kuliah Sistem Digital. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Arduino Uno R3 dan saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari Arduino Uno R3, fungsi-fungsinya, apa saja komponen utamanya, serta kelebihan dan kekurangan dari Arduino Uno R3 ini. Oke, langsung saja kita membahas satu persatu. Pengertian Arduino Uno R3. Ada mikrokontroler dan platform terbuka. Arduino Uno R3 adalah board mikrokontroler yang mudah diprogram dan digunakan dengan berbagai fitur kemampuannya memungkinkan pengembangan berbagai proyek-proyek elektronik. Selanjutnya ada platform terbuka. Arduino adalah platform open source, artinya kode dan desain hardware-nya bebas untuk digunakan dan dimodifikasi oleh siapapun. Kemudian ada komponen-komponen Arduino Uno R3. Ada mikrokontroler AT Mega 308P. Ini adalah otak dari Arduino Uno R3 yang menjalankan semua instruksi yang diprogram. Selanjutnya pin digital I atau O. Pin-pin yang digunakan sebagai input atau output memungkinkan interaksi dan berbagai komponen elektronik. Selanjutnya ada port USB, digunakan untuk menghubungkan Arduino Uno ke R3 ini ke komputer, memungkinkan pemrograman dan komunikasi data-data. Selanjutnya yang terakhir ada pin analog. Pin-pin yang membaca sinyal-sinyal analog seperti sensor suhu atau cahaya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan videonya. Papan mikrokontroler open source yang dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan proyek elektronik. Arduino Uno memiliki beberapa komponen utama, yaitu diantaranya 14 pin input output digital, tombol reset, koneksi USB, jack power, 16 MHz isolator kristal, 6 pin analog, dan ICPS header. Fitur-fitur Arduino Uno R3. Yang pertama, sumber daya. Arduino Uno R3 dapat dijalankan dengan satu daya USB atau dengan adaptor daya eksternal. Kedua, pemrograman mudah. Arduino Uno R3 dapat diprogram dengan bahasa pemrograman C++ yang relatif mudah dipelajari. Selanjutnya, tombol reset. Tombol ini digunakan untuk memulai ulang program yang sedang berjalan pada Arduino Uno R3. Yang terakhir, perpustakaan yang kaya. Arduino Uno R3 dilengkapi dengan perpustakaan yang banyak, mempermudah pengguna sensor dan komponen elektronik lainnya. Selanjutnya, fungsi dari Arduino Uno R3. Yang pertama, dapat digunakan untuk membaca dan mengontrol berbagai sensor seperti sensor suhu, cahaya, dan tekanan. Yang kedua, Anda dapat mengontrol berbagai aktuator seperti motor, LED, dan buzzer. Yang terakhir, dapat digunakan untuk membangun berbagai proyek elektronik seperti robot, sistem otomatis, dan perangkat IoT. Selanjutnya, kelebihan Arduino Uno R3. Yang pertama, kemudahan penggunaan. Mudah dipelajari dan digunakan baik bagi pemula maupun profesional. Yang kedua, komunitas yang besar. Arduino memiliki komunitas global yang besar dan aktif, yang dapat memberikan dukungan dan sumber daya. Ketiga, harga terjangkau. Arduino adalah board mikrokontroler yang relatif mudah, membuatnya mudah diakses oleh banyak orang. Yang terakhir, fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai proyek, mulai dari sederhana hingga yang kompleks. Selanjutnya, kekurangan Arduino Uno R3. Yang pertama, memori terbatas.
yang dapat menjadi kendala untuk proyek yang kompleks. Yang kedua, kecepatan proses. Memiliki kecepatan proses yang terbatas, yang mungkin tidak ideal untuk aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi. Aplikasi Arduino Uno R3 ada robotik, kemudian sistem otomatis, dan Internet of Things atau IoT. Selanjutnya, cara kerja Arduino Uno R3. Yang pertama itu pemrograman. Kode program ditulis dengan bahasa C++ dan diunggah ke mikrokontroler ATmega 308P. Yang kedua, eksekusi program. Mikrokontroler ATmega 308P menjalankan kode program yang diunggah. Terakhir, input dan output. Arduino Uno R3 menerima input dari sensor dan mengontrol output ke autor. Yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Arduino Uno R3 merupakan platform mikrokontroler yang mudah dipelajari dan digunakan. Dengan berbagai fitur dan kemampuan, ini adalah pilihan yang tepat untuk pemula dan profesional yang ingin membangun berbagai proyek elektronik. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada video saya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.